Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mikro, yaitu sinkronus counter dengan FSM. Kami dari anggota kelompok 5, saya Safitri Asmaul Husna, dari angkatan 2017, NRP 20, dan teman saya Elva Rifki Fikana, angkatan 2017, NRP 054. Saya Andreas Krisma Sukmana dari angkatan 2018 NRP 018. Ya, saya Muhammad Ryan Prasetyawan, NRP 10511810000064 dari angkatan 2018. Nama saya Palavia Nabila dari angkatan 2018 NRP 078. Finite State Machine merupakan model yang digunakan untuk merepresentasikan dan mengendalikan aliran eksekusi dari sebuah sistem yang akan dirancang. Finite State Machine merupakan model perhitungan berdasarkan hipotesis yang dibuat dari satu state atau lebih yang digunakan pada perancangan sistem. Hanya satu state saja yang bisa aktif pada saat bersamaan, sehingga perpindahan dari state satu ke state lain harus sesuai dengan input. Pada tugas ini, case yang diberikan yaitu yang pertama, counting dari 0 hingga 3 dan berulang, mempunyai input clock dan reset. Output merupakan nilai sequential time step, yaitu bernilai Q1 dan Q0. Saat nilai output dihasilkan, sebuah state baru, yaitu kondisi S1 dan S0, juga dihasilkan dengan nilai 00, 01, 10, dan 11, dan kembali pada state input. Pada studi kasus ini, input yang digunakan berupa clock, reset, kondisi S0 dan S1 dari sebuah rangkaian logika yang terurut berdasarkan arah jalannya sistem yang dirangkai. Sedangkan untuk output yang dihasilkan berupa sebuah model dalam bentuk finite state machine dan fungsi logika yang sesuai untuk model perancangan sistem. FSM berlaku juga sebagai metode perancangan sistem kendali yang menggambarkan prinsip kerja, yaitu state berupa keadaan, event yaitu kejadian yang terjadi pada jalannya sistem yang dirangkai, dan action. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan FSM. Di sini dilihatkan sebuah gambar, ya ketika clock 0, maka inputannya ialah 00. Ketika clocknya menunjukkan angka 1, inputannya yaitu 01. Ketika clock menunjukkan angka 2, yaitu inputannya 10. Dan ketika clock menunjukkan angka 3, maka inputannya yaitu 11. Lanjut. Ya, di sini dari gambar tersebut bisa diartikan ke dalam truth table. Di sini ada beberapa kondisi. Kita ambil kondisi nomor 1, yaitu ketika clock 0 dan resetnya 0. Kita ambil contoh S0 dan S1-nya 0 dan 0, maka outputannya yaitu Q0 dan Q1. Kita ambil lagi ketika reset, yaitu nomor 5. Ketika clock-nya 0 dan resetnya menunjukkan angka 1, yang kita ambil ialah S0 dan S1-nya 00, maka outputannya kembali ke awal, yaitu outputannya 0 dan 0. Kita ambil lagi contoh ke nomor 16, yaitu ketika clock dan resetnya sama dengan 1, sama-sama 1, S0 dan S1-nya 11,
maka outputannya bisa dibilang don't care, yaitu tidak memperdulikan apa hasilnya. Lanjut. Dari truth table yang sudah dijelaskan Mas Rehan, didapatlah kesederhanaan menggunakan fungsi keymap yang pada tabel sebelah kiri output dari sebuah FM yaitu dari Q0. Kemudian pada tabel sebelah kanan yaitu output dari FSM Q1. Dari kedua tabel ini kita mensederhanakan dari keymap, dapatlah suatu persamaan yaitu Q0-nya A aksen, B aksen, C kali D aksen ditambah A aksen, B aksen, C kali D, kemudian ditambah A kali B aksen, C aksen kali D, kemudian ditambah A tambah B aksen dikali C kali D aksen. Dari Q0 persamaan awal kemudian didapat disederhanakan menjadi B aksen dalam kurung A aksen dikali C ditambah A, kemudian dikali buka kurung C aksen dikali D ditambah C dikali D aksen tutup kurung. Dari keymap dari Q1 didapatlah suatu persamaan yaitu A aksen kali B aksen dikali C aksen dikali D ditambah A aksen dikali B aksen dikali C dikali D ditambah A kali B aksen kali C aksen kali D aksen, kemudian ditambah A kali B aksen kali C kali D aksen. Dari persamaan awal Q1 didapatlah suatu kesederhanaan persamaan yaitu B aksen dikali A aksen dikali D ditambah A dikali D aksen tutup kurung. Dari persamaan Q0 Q1 kemudian dibuatlah suatu gerbang logika di mana dari inputnya itu ada A sama B, C, dan D. Dari gerbang logika ini juga menggunakan jenis-jenis yaitu ada NOT, AND, dan OR. Kemudian outputnya yaitu dalam bentuk sebuah tuh LED. LED D1 yang red, yang kedua D2 yang juga red. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian ladder, di mana sebelumnya hasil penyederhanaan dari Q0 berupa B aksen dikali A aksen C plus A dikali C aksen D ditambah C dikali D aksen, dan Q1 berupa B aksen dikali A aksen D ditambah A D aksen. Di situ terlihat bahwa A berupa clock, B berupa reset, C berupa S0, D dan S1. Pada kolom yang pertama, S0 di-N-kan dengan S1, lalu S1 di-N-kan dengan S0, lalu di-OR-kan dengan clock yang akan menghasilkan output yang pertama. Lalu output yang pertama akan di-OR-kan dengan hasil N dari clock dan S0, lalu di-N-kan kembali dengan reset. Output yang pertama itu tadi merupakan output dari Q0. Lalu untuk Q1, clock di-N-kan dengan S1. Clock dan S1 di-N-kan lalu di-OR-kan. Hasil dari OR tadi di-N-kan kembali dengan reset dan menghasilkan Q1. Kemudian akan dilanjutkan dengan simulasi ladder. Ya, berikutnya saya akan melakukan simulasi ke ladder diagram. Bisa minta tolong di stop share screen dulu. Ya, di sini sudah ada ladder yang sudah saya rangkai sebelumnya. Ya, ladder ini disusun sesuai yang diterangkan oleh
Mbak Tasya tadi. Di sini terlebih dahulu dilakukan logika C yang dinotkan C sebagai S0 dan di N-kan dengan D yang merupakan S1. Ya, langsung saja kita coba. Untuk clock yang aktif hanya yang bernilai 1 hanya di S0 saja. Kita on-kan dulu. Nah, sesuai truth table tadi, jika yang bernilai 1 adalah state 0 atau S0, maka yang menyala adalah key 0 saja. Kita coba lagi. Untuk yang menyala atau bernilai 1, S0 dan S1-nya. Nah, maka dia akan menunjukkan key 0 dan key 1-nya bernilai 1. Berarti dia berada pada nilai output sama dengan 3. Kita coba lagi. Untuk clock on dan juga S0-nya kondisinya 1. Berarti ini sebelumnya kondisinya adalah di 10. Nah, ini sebelumnya 10. Terus dengan kita menekan clock berarti dia harus bergeser ke posisi selanjutnya. Nah, dari 10 yang merupakan angka biner dari angka 2, dia berpindah ke angka biner 3 yang merupakan terjemahan dari 11 ini. Ya, seperti itu kurang lebih simulasinya. Untuk penerapan dalam PLC sendiri bisa dilakukan menggunakan perintah counter secara langsung. Bisa kita coba. Ya, bar pertama merupakan bar untuk menggeser atau sebagai CLK, dan jika kita ingin melakukan counter yang sinkronus atau berjalan terus-menerus, ya kita buat dulu outputnya. Nah, ini kita kembalikan lagi. Dia berfungsi sebagai reset. Ya, coba kita jalankan. Nah, dia menghitung sampai 3. Dia otomatis akan kembali langsung ke angka 3 tadi. Ya, kita coba lagi. 1, 2, 3. Nah, dia kembali ke state 0-nya, state awalnya maksud saya. Kembali ke 00. Seperti itu.
Nah, sekian dari kami. Selanjutnya akan ditutup oleh Mbak Husna kembali. Saya kembalikan lagi ke Mbak Husna. Berikut simulasi yang telah kelompok kami lakukan dan disampaikan oleh Mas Elva. Terima kasih atas presentasi yang telah dilakukan oleh teman-teman dari kelompok 5. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.